Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya, Angga Budi. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Izin memimpin doa Ibu. Semoga perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Angga sudah mau memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir Bu. Semuanya hadir ya? Iya. Baik, terima kasih karena kalian sudah bersedia hadir dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk bermain. Minggu lalu kita sudah melakukan permainan kecil. Ada yang masih ingat permainan apa? Sepertinya banyak yang sudah lupa ya. Jadi permainan itu adalah permainan darat, laut, udara. Ada yang masih ingat? Masih Bu. Ya. Untuk petunjuk permainannya itu nanti Ibu yang akan memberikan instruksi permainannya. Saat Ibu mengatakan darat, tangan kalian ke depan. Saat Ibu mengatakan laut, tangan kalian ke bawah. Dan saat Ibu mengatakan udara, tangan kalian ke atas. Kalian sudah mengerti? Mengerti Bu. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Dengarkan aba-aba dari Ibu ya. Udara, darat, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, udara, darat, darat, laut, udara. Ya, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan instruksi untuk pembelajaran kali ini, yaitu kita akan mempelajari apa? Mengenai sistem data Bu. Terlebih dahulu kalian buka dulu buku kalian. Kalian sudah membawa buku? Sudah Bu. Untuk alat tulis sudah dibawa? Sudah Bu. Silakan siapkan di depan kalian agar pembelajaran ini bisa segera dimulai. Silakan buka halaman 10. Di sana sudah tertera pembelajaran hari ini, yaitu mengenai sistem komputer. Sudah semua membuka bukunya? Sudah Bu. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar kalian mengetahui apa itu sistem komputer. Tentu kalian juga sudah sering melihat komputer, baik itu di lab maupun di keseharian kalian. Di sini siapa yang sudah pernah mengoperasikan komputer? Saya Bu. Ya, baik. Untuk yang sudah pernah mengoperasikan komputer, komputernya digunakan untuk apa saja? Bermain game sama membuat tugas Bu. Baik, untuk komputer tersebut sebaiknya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif ya, seperti membuat tugas. Itu adalah kegiatan positif yang bisa dilakukan. Jika kalian sudah sering menggunakan komputer, tentu kalian sudah tahu kan apa itu sistem komputer? Sudah Bu.
Ada yang bisa memberikan penjelasan ke Ibu? Apa itu sistem komputer? Ya, enggak? Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Ya, benar sekali. Sistem komputer adalah elemen-elemen. Jadi elemen itu adalah elemen-elemen yang saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi komputer tersebut dapat dioperasikan dengan baik, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Itulah yang dimaksud dengan sistem komputer. Jika dikatakan sistem komputer itu, elemen dari sistem komputer itu saling berkaitan, maka salah satu dari elemen tersebut tidak ada, maka komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari sistem komputer. Ada yang tahu berapa jenis sistem komputer? Ada 3, Bu. Ya, benar sekali. Ada 3. 3. Ya, 3. Yang pertama yaitu hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brainware. Jadi yang dimaksud dengan elemen-elemen tadi itu adalah ketiga buah jenis ini, dari hardware, software, dan brainware. Salah satu dari 3 elemen ini tidak ada, maka komputer tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya. Untuk hardware, ada yang tahu pengertian dari hardware? Hardware itu perangkat keras, Bu. Ya, benar sekali. Berikan aplaus untuk Angga karena sudah mau menjawab. Jadi hardware itu adalah perangkat keras yang digunakan pada komputer. Perangkat keras yang dimaksud itu adalah perangkat yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Jadi perangkat keras itu dapat digunakan untuk penggunanya dengan cara menggunakannya dengan sentuhan atau suatu pegangan. Itulah yang dimaksud dengan perangkat keras. Perangkat keras ada jenis-jenisnya. Ada 4 jenis. Yang pertama yaitu Input, ya, perangkat input, output, perangkat output, perangkat pemrosesan, dan yang terakhir perangkat penyimpanan. Benar sekali ya. Jadi keempat ini adalah contoh dari hardware. Contoh dari perangkat input. Contoh dari perangkat input yaitu seperti mouse, keyboard, scanner. Ya, itulah yang dimaksud dengan perangkat input. Jadi mouse itu digunakan untuk menginput data ke dalam komputer. Jadi data-data itu bisa berupa angka, bisa berupa huruf, bisa berupa tabel, bisa berupa gambar, dan lain sebagainya. Jadi itulah yang fungsi dari perangkat itu, menginput data ke dalam komputer. Selanjutnya yaitu perangkat output. Perangkat output itu contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Angkat tangannya. Angga, silakan. printer, monitor, speaker. Ya, benar sekali Angga. Silakan teman-teman yang lain berikan tepuk tangan untuk Angga. Jadi benar sekali, untuk perangkat output itu adalah contohnya printer. Jadi digunakan untuk menghasilkan data. Dia mengeluarkan data dari komputer. Jadi runtutannya itu setelah perangkat atau data tersebut disimpan atau diinput, maka perangkat tersebut dikeluarkan.
Bisa dengan teks, bisa melalui angka, gambar, video, audio, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan output. Yang ketiga yaitu perangkat pemrosesan. Ya, yang ketiga yaitu perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan ini contohnya yaitu CPU. Ada yang tahu kepanjangan dari CPU? Central Processing Unit. Ya, benar sekali. CPU itu adalah Central Processing Unit. Jadi digunakan untuk memproses suatu data tersebut. Jadi setelah data tersebut disimpan, maka data tersebut harus diproses sehingga bisa berguna bagi penggunanya. Baik, itulah yang dimaksud dengan CPU. Selanjutnya yaitu perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan ini contohnya hard disk, flash disk, seperti itu ya. Perangkat penyimpanan, jadi perangkat yang digunakan untuk menyimpan data. Sistematika runtutannya itu awalnya data tersebut diinput terlebih dahulu. Setelah data tersebut diinput, lalu dia diproses dengan menggunakan CPU. Setelah data tersebut diproses, lalu dilanjutkan dengan disimpan terlebih dahulu dengan perangkat penyimpanan. Setelah data tersebut disimpan, lalu dikeluarkan sehingga menghasilkan suatu data dan dapat berguna bagi penggunanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan perangkat keras ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah mengerti. Ya, bagus sekali ya. Karena kalian sudah mau aktif dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang software. Software adalah perangkat lunak di dalam komputer yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Jadi perangkat keras itu ada di dalam hardware. Hardware tersebut hanya dapat bekerja jika ada software. Jadi kedua elemen ini tidak dapat dipisahkan ya. Itulah yang dimaksud dengan software. Software ada dua jenis. Ada yang tahu jenis-jenis software? Saya, Bu. Ya, silakan Angga. Sistem operasi dan software aplikasi. Ya, benar sekali. Teman-teman yang lain berikan oplos untuk Angga. Jadi, jenis-jenis dari software yaitu yang pertama sistem operasi dan software aplikasi. Untuk sistem operasi adalah software atau perangkat lunak yang digunakan sebagai penghubung antara hardware dan user. Jadi, jika hardware tidak ada, maka user tersebut tidak dapat menggunakan software tersebut dengan baik. Jadi software tersebut tidak dapat digunakan. Jadi itulah fungsi dari sistem operasi. Contoh dari sistem operasi yaitu Windows. Ya, benar sekali. Windows, Linux, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan sistem operasi. Selanjutnya yaitu software aplikasi. Yang kedua yaitu software aplikasi. Software aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari usernya. Yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan yaitu contohnya user menginginkan untuk menginput data berupa teks. Maka software aplikasi sudah disajikan dalam bentuk teks. Contohnya yaitu Microsoft Office. Contoh dari Microsoft Office ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,
dan lain sebagainya ya. Itulah yang dimaksud dengan software aplikasi. Jenis lain dari software aplikasi selain Microsoft Word, salah satunya yaitu editing video. Jadi digunakan untuk mengedit video. Contoh yang lain, ada yang tahu contoh lain dari software aplikasi selain Microsoft Office dan editing video? Ada yang tahu? Desain grafis, Bu. Ya, benar sekali. Desain grafis itu juga salah satu dari contoh software aplikasi ya. Yang ketiga yaitu brandware. Brandware ini adalah pengguna. Ibu berikan contoh ya. Angga menggunakan komputer dengan menjalankan aplikasi Microsoft Office. Jadi siapakah yang menjadi brandware dalam cerita tersebut? Ada yang tahu? Angkat Angga. tangannya, silakan yang tahu. Angga, Bu. Ya, benar sekali. Berikan aplaus untuk Angga. Jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi sistemnya itu sistem dikte. Ibu akan menghitung sampai 10. Kalian berlomba-lomba untuk mengacungkan tangan dan menjawab pertanyaan Ibu. Itu ya sistemnya. Kalian mengerti? Ada yang ditanyakan? Mengerti, Bu. Baik, yang pertama. Ibu akan bertanya tentang pengertian dari hardware. Ada yang tahu pengertian dari hardware? 1. Ya, Angga? Hardware adalah perangkat keras yang dapat dilihat yang berfungsi untuk tempat dari software. Ya, benar sekali. Berikan aplaus untuk Angga. Bagus sekali ya, benar sekali jawaban dari Angga. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya tentang jenis-jenis dari perangkat input. Ada yang tahu? 1. Ya, Angga? Jenisnya contohnya mouse, keyboard, printer. Untuk contoh yang terakhir itu salah ya. Oh iya, Bu. Ada yang bisa menjawab lagi? Scanner lagi satu. Ya, benar sekali. Contohnya itu seperti mouse, keyboard, dan scanner ya. Selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi. Kepanjangan dari CPU, siapa yang tahu? Central Processing Unit. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk Angga karena sudah bisa menjawab 3 kali. Selanjutnya, Ibu akan bertanya tentang sistem operasi. Ada yang tahu pengertian dari sistem operasi? Saya, Bu. Ya, Angga? Sistem operasi adalah software yang digunakan sebagai penghubung antara hardware dengan user. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk Angga ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan sistem operasi. Ya, dari beberapa pertanyaan Ibu tadi kalian sudah bisa menjawab ya. Jadi Ibu simpulkan kalian sudah mengerti dari pertanyaan dari materi-materi yang Ibu ajarkan tadi tentang sistem operasi ya. Kalian sudah mengerti berarti ya. Karena kalian sudah mengerti, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang Ibu ajarkan tadi? Saya, Bu. Ya, silakan berikan kesimpulan dan maju ke depan. Terima kasih. Saya Angga akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon izin. Di pagi hari ini saya telah mempelajari mengenai sistem komputer, di mana di dalam sistem komputer ada 3 bagian, yaitu hardware, software, dan firmware. Hardware adalah perangkat keras yang dapat dilihat dan diraba sebagai wadah atau tempat untuk software menjalankan programnya. Hardware itu ada 5 bagian, yaitu input, output, penyimpanan, dan pemrosesan. Mohon maaf, ada 4.
input device contohnya yaitu mouse dan keyboard. Sedangkan untuk output device adalah contohnya monitor dan printer. Sedangkan untuk pemrosesan contohnya yaitu CPU atau kita sebut dengan Central Processing Unit. Selanjutnya ada perangkat sebagai penyimpanan, yaitu untuk menyimpan data-data yang telah kita buat, ada hard disk dan RAM. Sedangkan software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung apa yang akan dibuat oleh brainware. Contohnya Microsoft Word, Microsoft Office, ada Word, Excel, dan PowerPoint. Sedangkan brainware adalah pengguna atau user. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk Angga. Jadi terima kasih Angga karena sudah memberikan kesimpulan yang sangat lengkap ya dari penjelasan Ibu tadi. Itu adalah kesimpulan yang cukup lengkap. Jadi Ibu bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah mengerti dari penjelasan Ibu tadi ya. Sekian pembelajaran kali ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang sejarah komputer. Silakan kalian belajar di rumah. Untuk tugasnya silakan kalian buka halaman 29. Di sana ada 10 pertanyaan. Nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut lalu dikumpulkan minggu depan ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik, sekian pembelajaran kali ini. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya. Terima kasih. Mohon izin untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini agar semua ilmu yang kita dapat berguna dan kita perjalanan pulang dapat selamat di jalan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian pembelajaran kali ini. Ibu tutup dengan selamat pagi. Selamat pagi.